Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu sangat sayangi. Kembali lagi bersama Ibu Rinawati dalam pembelajaran hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga kalian selalu sehat ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita masih berada di tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, dan pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Anak-anakku yang soleh-solehah, sebelum pembelajaran pagi ini kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama agar ilmu kita bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Cita-cita itu beragam. Hal ini bisa ditunjukkan dengan setiap orang memiliki cita-cita yang berbeda antara satu sama lain. Meskipun cita-cita itu beragam, tidak berarti bahwa cita-cita yang satu lebih baik dari cita-cita yang lain. Semua cita-cita itu sama hebatnya. Kamu juga harus meyakini bahwa cita-cita kamu miliki itu hebat. Sebab cita-citamu dapat mengantarkan menjadi orang yang berguna di masa depan. Baik berguna bagi dirimu sendiri maupun berguna bagi orang lain. Perhatikan gambar yang sudah tertera pada layar handphone kalian. Gambar tersebut menunjukkan perjuangan seorang guru yang berada di perbatasan untuk ke tempat mereka mengajar dengan menggunakan sampan yang terbuat dari bambu. Lalu berkaitan dengan gambar tersebut, bacalah teks yang sudah ada di buku kalian pada materi bahasa Indonesia, yaitu perjuangan guru perbatasan mengajar di kolong rumah tanpa bayaran. Dari teks yang telah kalian baca, bisakah kalian mencari tahu siapakah tokoh yang terdapat dalam teks tersebut? Lalu, ada hal-hal apa yang dapat kita teladani dari tokoh tersebut? Bisa kalian tuliskan hasilnya di buku kalian. Nah, pada pembelajaran kali ini, kalian akan berlatih membaca puisi. Apakah kalian tahu ada hal-hal yang harus diperhatikan saat membaca puisi? Nah, perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, ketepatan ekspresi, yaitu pernyataan perasaan hasil penjiwaan puisi. Mimik adalah gerak raut muka. Yang kedua, kinesik adalah gerak anggota tubuh. Yang ketiga, kejelasan artikulasi, yaitu ketepatan dalam melafalkan kata-kata. Yang keempat, timbre adalah warna bunyi suara atau bawaan yang dimiliki oleh seseorang. 5. Irama puisi artinya panjang pendek, keras lembut, tinggi rendahnya suara. Dan yang keenam, intonasi atau lagu suara. Nah, kalian sudah mengetahui kan hal-hal yang harus diperhatikan saat membaca puisi? Sekarang, coba kalian praktekkan dengan membaca puisi yang terdapat
di buku tema 6 halaman 35. Lakukan dengan percaya diri dan dengan suara lantang. Dari puisi yang telah kalian baca, cita-cita itu bukan hanya menjadi polisi atau menjadi tentara atau menjadi dokter, tetapi cita-cita itu bisa menjadi orang yang berguna, orang yang bermanfaat kepada orang lain. Apakah kalian tahu ada jenis pekerjaan yang selalu berhubungan dengan hewan? Apakah jenis pekerjaan itu? Ya, benar sekali. Jenis pekerjaan tersebut adalah dokter hewan. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, siapakah di antara kalian yang bercita-cita menjadi seorang dokter hewan? Menjadi seorang dokter hewan itu mengharuskan seseorang mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang daur hidup beberapa hewan. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari daur hidup beberapa hewan lainnya. Daur hidup lalat. Daur hidup lalat dimulai dari telur. Telur-telur yang dihasilkan lalat diletakkan di tempat-tempat seperti timbunan sampah atau di atas makanan yang terbuka. Dalam waktu 12-24 jam, telur-telur tersebut menetas. Telur lalat menetas menjadi larva atau belatung yang bentuknya seperti cacing kecil. Pada umumnya, larva berkembang di kotoran yang basah dan makanan yang membusuk. Setelah 4-7 hari, larva akan tumbuh menjadi pupa atau kepompong. Bentuk pupa lonjong dan berwarna coklat tua. Selanjutnya, lalat dewasa akan keluar dari dalam pupa. Urutan daur hidup lalat yaitu dari telur menjadi larva atau belatung, lalu menjadi pupa atau kepompong, dan yang terakhir menjadi imago atau lalat dewasa. Daur hidup katak. Katak merupakan satu-satunya hewan bukan serangga yang mengalami metamorfosis sempurna karena memiliki tahap pertumbuhan yang berbeda saat katak muda dan katak dewasa. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur katak diletakkan di dalam air. Telur katak menetas menjadi berudu atau kecebong dan tinggal di air. Berudu memiliki ekor tetapi tidak memiliki kaki. Berudu bernafas dengan insang. Kemudian, pada berudu tumbuh sepasang kaki belakang dan disusul sepasang kaki depan. Semakin lama, ekor berudu semakin memendek. Berudu tumbuh dan berubah menjadi katak muda, dan ekornya tidak tampak lagi. Katak muda berubah menjadi katak dewasa yang bernafas dengan paru-paru dan kulit. Katak dewasa lebih sering berada di darat dan akan kembali lagi ke air untuk bertelur. Urutan daur hidup katak yaitu dari telur, berubah menjadi berubu atau kecebong, lalu menjadi katak berekor, lalu katak muda, dan yang terakhir katak dewasa. Daur hidup kecoa. Kecoa memiliki daur hidup dengan metamorfosis, yaitu berupa metamorfosis tidak sempurna. Kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kecoa memerlukan waktu 30-40 hari hingga akhirnya menetas menjadi nimfa. Nimfa pada kecoa memiliki bentuk tubuh yang hampir sama dengan kecoa dewasa, tetapi ukurannya lebih kecil dan belum memiliki sayap. Setelah 5-6 bulan, nimfa mengalami pergantian kulit berkali-kali hingga menjadi kecoa dewasa. Setelah dewasa, kecoa akan menghasilkan telur. Urutan daur hidup kecoa yaitu dari telur menjadi nimfa dan menjadi kecoa dewasa. Daur hidup nyamuk. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Setelah telur nyamuk menetas, akan keluar larva atau jentik. Jentik hidup dan memperoleh makanan di air.
jentik akan berubah menjadi pupa atau kepompong dalam waktu 1 hingga 2 hari. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Setelah bersentuhan dengan udara, tidak lama kemudian nyamuk akan mampu terbang meninggalkan perairan. Nyamuk memerlukan waktu 3 hingga 10 hari untuk menyelesaikan daur hidupnya dari telur dewasa. Urutan daur hidup nyamuk yaitu telur, menjadi larva atau jentik-jentik, lalu menjadi pupa atau kepompong, dan yang terakhir menjadi nyamuk dewasa. Baiklah anak-anak, sekian materi pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat kalian dan kalian cepat untuk memahaminya. Dan Ibu berharap kalian bisa tetap fokus belajar walaupun keadaan dalam masa pandemi seperti sekarang. Dan ada baiknya setelah kita selesai belajar, kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya Ibu ucapkan kepada kalian. Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita cepat bertatap muka kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.